sahabat lingkungan, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Untuk konten kali ini kita akan ngobrol tentang pembuatan film. Asik banget nih, apalagi pembuatan film yang khususnya terkait dengan lingkungan. Oleh karena itu di konten kali ini kita akan ngobrol dengan Jesslyn. Nah, Jesslyn ini belum lama menyelesaikan satu film. Itu hitungan film pendek ya? Iya, dokumenter pendek. Film dokumenter pendek tentang lingkungan. Nah, dengan itu kita ingin ngobrol dengan Jesslyn bagaimana membuat film, kemudian bagaimana peran film dalam komunikasi, apa tantangannya dan seterusnya. Nah, apa kabar Jesslyn? Baik, Pak. Waduh, Jess, makasih banyak. Ini loh netizen sahabat lingkungan punya kesempatan untuk mendengarkan obrolan cerita dari Jess ya. Pengalaman membuat film, mungkin juga pasti bukan hanya mungkin juga punya ilmunya membuat film karena ternyata nanti akan cerita sekolahnya di mana gitu ya. Ya, sehat-sehat ya Jess ya. Terima kasih sudah hadir di sini Jess ya. Oke, sama-sama. Nah, Jess, ini pada pengen tahu kenapa kok minat di film gitu ya? Kenapa sih cerita awalnya gimana itu, Jess? Kenapa minat di film? Karena sejujurnya dari kecil aku juga baru tahu belakangan sih. Kayak dari kecil tuh ternyata aku punya daya visual yang kuat gitu. Jadi aku bisa betul. Kayak berimajinasi gitu. Oh iya betul. Dan dari kelas 1 SD tuh kayak udah suka bikin cerita gitu. Jadi kayak ngarang cerita. Jadi memang dari kecil seneng ngarang. Ya, sering nulis betul, gitu. Sering nulis. Ya, kan dibutuhkan ya itu nulis ya untuk film ya. Dari kelas 1 SD. Gitu. Jadi kayak daripada perhatiin guru sebenarnya aku lebih suka nulis sendiri gitu. Iya. Menghilang dalam dunia sendiri gitu. Cuman memang pas SMP kayak di sekolah ini waktu itu di sekolah yang lumayan kayak akademis banget. Oke. Jadi kayak lama-lama tuh yang sisi menulisnya itu jadi hilang, berkurang hilang. Ya, karena kayak ya udah harus fokus belajar gitu. Betul. Kan. Nah, pas SMA itu aku ada namanya life skill program di sekolah. Oh ya, waktu SMA ada life skill program. Ya, bisa milih gitu kayak kita tuh kesukaannya apa sih? Oh gitu. Nah, waktu itu ada satu pelajaran namanya multimedia. Di situ kita belajar foto sama videografi. Cuman ada diajarin bikin filmnya, cuman bener-bener dasar karena masih di SMA kan. Betul, masih SMA. Nah, di situ baru maksudnya mulai ngerasain sih, oh ternyata suka ya gitu pas bikin film, pas kayak foto meskipun susah, kayak meskipun dulu masih sedikit main-main ya, maksudnya nggak ngerti, kayak have fun aja gitu semuanya. Ternyata suka sih, suka banget gitu. Dan akhirnya setelah itu muncul kayak rasanya ya udah berarti mau pilih jurusannya tuh ya ke film gitu. Nah, lulus SMA terus melanjutin kuliah di film begitu ya? Iya, di film. Nah, bisa cerita itu kuliah di mana, terus bagaimana sih proses perkuliahan di film itu? Sebenarnya awalnya dulu karena aku di SMA juga senang banget biologi. Oh, senang biologi. Iya, senang banget biologi. Senang banget ya biologi. Okay. Kayak belajar biologi tuh mungkin karena senang ya, jadi karena kayak senang, ya. menurut aku kayak mudah gitu. Iya. Nah, aku sampai ikut kayak olimpiade. Waduh, ikut olimpiade. Keren banget. Waktu itu tingkat kota gitu. Tingkat kota ya. Udah gitu. Nah, aku pikir kan mau ke biologi aja kan. Iya, cuman karena hobi aku tadi yang di perfilman tadi, jadi aku juga kayaknya aku pengen di situ sih. Maksudnya lebih mendalami di situ. Akhirnya aku pilih waktu itu karena aku tahu salah satu konten kreator di Indonesia juga kuliah di situ di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Waduh. Jadi kayak aku tuh terinspirasi gitu lah kayak oh mungkin aku bisa kesana juga nih gitu. Akhirnya ya udah aku daftar. Awalnya memang ada kayak perselisihan gitu. Perselisihan itu kan kalau cita-cita harusnya sekolah tuh ya gimana gitu ya. Betul, kayak apalagi kalau perfilman itu kan ya mungkin Bapak juga merasakan sendiri kayak equipmentnya juga sangat mahal ya. Tidak murah lah gitu ya, tidak murah. Terus kayak biaya kuliahnya juga seperti itu. Jadi, akhirnya kuliah di perfilman gitu ya. Gak tahu jalan Tuhan aja tiba-tiba orang tua tuh kayak akhirnya bolehin. Akhirnya boleh. Karena awalnya tuh bener-bener gak boleh kayak sampai udah hopeless gitu, nggak bisa kuliah gitu karena tidak disetujui, tidak didukung gitu. Betul, Tapi ternyata ya mungkin udah jalannya juga ke sana. Akhirnya
dibolehin dan dibiayai sampai sekarang udah mau lulus. Waduh, keren banget. Nah, Jess, ini udah mau lulus kuliah dan kemarin sudah bikin film dokumenter pendek gitu ya. Bagaimana sih caranya membuat film, langkah-langkah? Ya mungkin sederhana, mungkin ini banyak pasti netizen apalagi yang suka bikin konten ya, baik YouTube maupun story dan macam-macam, itu pasti ada dasar-dasar film atau hal-hal lain yang memang dibutuhkan. Itu apa aja sih langkah-langkahnya yang sederhana sehingga netizen juga bisa, waduh, oh begitu ya caranya, ternyata jadi tahu gitu. Gimana, Jess? Oke. Nah, untuk pembuatan film sendiri itu mungkin aku bisa jabarkan dengan 4 tahap. Ada development, pre-production, production, sama post-production. Nah, development itu biasanya kita di situ membuat ceritanya. Oh, jadi bikin storyline, ada yang ngomong begitu istilahnya, konsep ya, macam-macam. Mungkin teman-teman juga bikin, tapi istilahnya macam-macam ya. Jadi itu di situ bikin betul. Konsep. Di development itu biasanya bisa produser seorang diri, bisa sama sutradaranya, bisa sama scriptwriter. Biasanya bertiga sih. Bertiga gitu ya. Ya, triangle itu bikin sebuah konsep, sebuah cerita. Atau kalau di dokumenter itu bisa kayak riset, betul. Jadi misalnya kayak kemarin aku mau yang kemarin bikin film itu What's Love itu tentang sampah plastik. Nah, itu harus riset dulu kan, kayak aku bertemu dengan memang yang expert di bidangnya. Betul. Gitu, terus aku ngobrol-ngobrol, jadi aku tahu gitu, oh ternyata persoalan plastik di Indonesia tuh seperti ini, karena kan awalnya bener-bener gak tahu apa-apa kan. Nah, setelah tahap itu sudah mateng, kayak udah mulai bisa dijalani lewat pre-production setelah development, pre-production. Nah, di pre-production apa tuh yang dilakukan? Menyiapkan semuanya, kayak konsepnya udah ada, ceritanya udah ada, risetnya udah lengkap, tinggal kita, kalau mungkin dokumenter kita bisa mulai nyusun gitu ya storyline-nya, dan kita jadi tahu kan lokasi mana aja, lokasinya di mana, terus perlengkapan di lapangan yang butuhkan apa, equipment apa yang akan kita gunakan gitu pada saat hari syuting nanti. Terus mungkin kalau misalnya di film itu kan ada production design juga. Kalau di film ya, jadi kayak kita akan memikirkan nanti saat lokasinya gimana, kayak kita mau mood and tone-nya gimana, itu kita siapin semua dari baju, perlengkapan, set decorator semua. Betul ya. Menyiapkan itu di persiapan gitu ya. Iya, di persiapan. Oke, keren banget. Nah, kemudian diproduksi ya langsung itu tantangannya gimana diproduksi, kan semua yang sudah disiapkan mulai dari pengembangan disiapin, ini produksi kira-kira apa tuh biasanya kejadian pas produksi itu yang seru? Banyak banget sih pasti. Ya, tidak terduga. Tidak terduga. Ya, entah, apalagi terutama cuaca ya. Betul. Kadang tuh tiba-tiba bisa hujan deras, jadi syutingnya tuh harus ke hold. Sedangkan kalau misalnya syuting itu kita pasti punya syuting schedule. Oh iya, betul. Iya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di lapangan, terus membuat syuting jadi tertunda. Iya, itu akan ribet ke belakangnya. Jadi berantai lah ya. Iya, itu challenge-nya di situ. Gimana caranya, terus misalnya kita udah lokasi izin berapa jam, berapa hari, udah pesan semuanya, equipment disewa berapa hari, terus transportasi semua, makanan sudah di-plan. Nah, challenge-nya adalah itu, mempertahankan dan menjaga supaya semuanya tuh tetap on schedule ya. Karena itu kan mengeluarkan biaya juga kan. Jadi kalau misalnya ada overtime atau ternyata nggak beres harus lanjut besoknya, itu biaya budget bisa yang bengkak. Bisa bengkak. Gitu. Betul. Oke, asik banget, ternyata rame banget tuh kalau pas produksinya, story-nya mau cerita tentang panas, cuacanya hujan, mau nggak mau harus nunggu gitu ya. Betul. Bahkan air pun harus hilang dari layar kan itu ya. Iya, itu challenge sih. Jadi memang aku juga selama ini kayak kita kan manusia terbatas gitu. Jadi tetap harus mengandalkan Tuhan sih. Iya, betul, berdoa gitu ya, biar produksi lancar kan gitu ya. Kayak kita harus mengandalkan Yang Maha Kuasa gitu supaya syutingnya diberkati, syutingnya lancar gitu. Kalau ada masalah pun bisa segera terselesaikan. Iya, Jess. Nah, kemudian post produksi itu apa saja yang dilakukan ya setelah produksi selesai, pulang itu ya? Iya, pulang. Post produksi nggak kalah seru juga tuh, post produksi gimana itu? Kalau post produksi itu kita kan udah dapat filenya, footage-nya. Iya, betul. Nah, itu footage itu kan masih mentah dan ada yang salah-salah.
Nah itu harus kita jahit kan, harus kita rangkai, harus kita jahit, harus kita susun, dan harus kita cut supaya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Dan supaya menjadi yang sesuai dengan yang ingin kita komunikasikan kepada penonton gitu. Supaya bagaimana pesannya tuh atau objektifnya itu sampai gitu kepada penonton, kepada target mungkin. Target audiensnya. Nah itu tantangannya. Menjahit itu tidak mudah. Pengalaman saya aja bikin kayak acara seperti ini kan saya mengedit sendiri, itu saja tantangannya banyak, apalagi yang produksi di lapangan gitu ya. Keren banget tuh. Iya benar, kadang tuh kayak misalnya shotnya gagal atau gimana, itu kan kita harus ngakalin juga kan? Ngakalin, karena nggak mungkin semuanya harus kembali syuting ulang kan gitu. Nggak mungkin. Misalkan begini aja, ada yang lupa, tamunya udah pulang. Kan harus cari akal gitu ya. Iya benar, di situ serunya sih. Kayak kita selalu mencari kayak, oh ini potongan puzzle hilang, gimana nih supaya kasih puzzle tetap gitu. Nyambung, tetap nyambung, diisi tapi tetap nyambung kan gitu ya. Tapi seru sih sejauh. Seru ya. Oke, nah Jess tadi ngomong komunikasi. Nah ini film menjadi ajang bagaimana mengkomunikasikan sesuatu. Nah dari pengalaman membuat film dan dari ilmu dari perkuliahan itu gimana sih peran film ya untuk mengkomunikasikan apa yang mau dikomunikasikan, pesannya apa mau disampaikan tuh, kira-kira gimana tuh pengalaman yang seru, tantangannya apa gitu ya? Ya sebenarnya memang kalau di kuliah juga diajarin gitu bahwa setiap karya seni itu sebenarnya kayak medium gitu untuk mengekspresikan diri. Betul. Jadi pasti mau kayak gimana pun karyanya itu pasti punya sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Kayak pasti ada tujuannya gitu dibuat itu. Jadi film ini memang salah satu medium yang bisa kita pakai ketika kita mau mengekspresikan sesuatu. Kayak misalnya kalau misalnya cerita itu pasti ada director statement. Oh ada director statement, betul, dalam cerita director statement itu yang akan kayak sebagai guidance lah. Iya. Si sutradara ini di film ini mau ngomong apa sih? Mau ngomong apa? Mau menyampaikan pesan apa? Iya, gitu mau menyampaikan apa lewat apapun ya media yang bisa kayak dokumenter, fiksi, bahkan iklan sekalipun tentu saja dibuat karena mau memberitahu sesuatu. Menyampaikan pesan sesuatu. Nah itu pesannya harus sampai gitu ya. Iya, jadi itu namanya director statement. Jadi kita patokannya ke situ sih. Patokannya ke situ, ya. Ya, Jess. Nah, kemudian kemarin membuat film dokumenter pendek judulnya Once Love, dan saya nonton juga, itu keren banget hasilnya itu ya. Saya biasa editing melihat itu juga tahu juga kan, tapi keren ya. Tadi yang mengisi kekosongan itu bisa berjalan dengan baik sehingga seluruh cerita dapat menyampaikan pesan dengan baik. Nah, yang kemarin kan film Once Love itu terkait dengan sampah kan ya, sampah plastik dan itu kan ingin menyampaikan pesan sesuatu gitu ya. Udah bikin berapa film tuh, baik yang mungkin latihan atau mungkin yang selama ini pernah dibikin? Awal-awal sih kayak aku dan tim itu berawal dari kuliah ya. Kuliah betul, kan kuliah harus bikin. Iya, harus bikin kan. Kita tuh diminta untuk buat film fiksi sebenarnya. Fiksi, iya. Berawal dari fiksi. 2 kali kita di kuliah. Nah terus ada juga kelas corporate video sama dokumenter. Oke. Setelah yang fiksi itu. Setelah fiksi itu. Jadi kita mencoba berbagai macam genre sih sebenarnya. Iya. Nah kemarin pas bikin film Once Love itu sebenarnya itu dokumenter mungkin kedua atau ketiga gitu. Nah Jess, kira-kira apa nih pesan buat netizen, sahabat lingkungan yang berminat juga nih? Sebenarnya simpel aja sih. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita harus melakukan itu terus-terusan sih. Terus-terusan gitu jadi ya. Jadi misalnya mau menjadi filmmaker atau pembuat konten yang bagus, maka satu-satunya jalan adalah terus membuat konten jadi, itu. Konsisten gitu ya. Bener, terus-menerus konsisten, karena ada namanya expert itu adalah sudah melakukan sesuatu dengan jangka waktu yang sangat lama, melakukan itu terus itu ya. Jadi kalau pengen ahli di situ ya lakukan saja terus-menerus itu ya. Iya, karena aku juga kita semua juga tahu bahwa kita semua juga mulai dari nol gitu. Betul, jadi semuanya dari tidak tahu memulai dari nol. Jadi kalau ingin menguasai ya lakukan terus-menerus gitu ya. Karena nanti dalam perjalanannya pun kita akan tahu gitu. Kita akan menghadapi tantangan kita sendiri, akhirnya kita selesaikan dan kita menjadi
pribadi lebih baik gitu. Kayak betul. kita udah melewati permasalahan yang kecil ini, akhirnya kita lebih maju gitu. Betul, Makin lama kayak misalnya awalnya mungkin cuma pakai HP doang, terus lama-lama mungkin jadi tahu cara kerja kamera, jadi tahu cara kerja lensa, equipment segala macam, jadi tahu kalau pakai lighting ternyata lebih bagus. Lebih bagus itu. Ya itu kalau untuk membuat konten. Terus untuk ide juga ya jangan terkungkung sih, kayak kita harus baca buku, lihat dunia luar gitu, apa yang lagi trending, kayak kita coba implementasikan, nggak usah mengikuti tapi kayak following the trend aja gitu, biar kita nggak ketinggalan dan terkungkung dalam pikiran kita sendiri. Keren banget. Jadi nomor 1 itu tadi ya, harus melakukan terus menerus. Kalau memang minat di situ, ingin ahli sesuatu, lakukanlah itu. Termasuk kalau minat untuk membuat film, membuat konten-konten yang baik, ya lakukan terus. Lama-lama tadi yang kedua, ada masalah, tahu cara menyelesaikannya gitu ya, cara tahu mengatasinya dan seterusnya. Sehingga itu akhirnya maka akan menguasai bidang yang ingin dikuasai tadi gitu ya. Oke Jess, keren banget ya. Terima kasih banyak, ini sudah berbagi dengan sahabat lingkungan, dan tentu saja khususnya sahabat lingkungan yang ingin membuat film, ingin membuat konten-konten, dari tadi obrolan itu ya bisa dimanfaatkan untuk menjadi yang lebih baik tadi istilahnya ya, menjadi yang lebih baik gitu. Jadi setiap hari selalu berkembang menjadi lebih baik. Oke, sekali lagi terima kasih Jess ya. Terima kasih banyak Pak sudah mengundang saya ke sini. Iya, sama-sama Jess. Oke, sahabat lingkungan, kita ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui konten-konten yang lain di channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.